Bismillahirrahmanirrahim. Ada satu kisah para hadirin, ya. Seorang laki-laki ini sudah dinikahi sama orang tuanya. Sebelum menikah, dia selalu menghormati orang tuanya. Rezekinya bertambah para hadirin. Rezeki bertambah, usahanya maju, jadi kaya raya. Dia ngempanin orang tuanya yang sudah tua rentah. Ngempanin terus ya, sampai berbulan, bertahun-tahun, sehingga orang tuanya, ini anak sudah umurnya udah lanjut, udah di atas 25 tahun, dinikahin sama orang tuanya. Ketika dinikahin, otomatis rezeki masuknya ke istri, ya. Jadi dia akhirnya apa? Lebih ngempanin kepada istrinya. Orang tua udah jarang diempanin. Orang tuanya di saat itu maju juga, punya usaha. Ini kisah nyata para hadirin, ya. Ini seorang laki-laki tersebut, dia sabar, hormatin orang tuanya, tapi gak setulus dengan hatinya. Jadi lisannya sering membeli, ya, ucapannya manis kepada orang tuanya, tapi hatinya brengsek. Seorang anak tersebut ini apa? Pas udah dinikahin, dia hijrah ke kota lain. Dia keluar kota hijrah sampai bertahun-tahun. Sampai istrinya ngomong kepada suaminya, "Wahai suamiku, kemana ibunda ayah kamu? Dari semenjak saya menikah sampai sekarang udah 10 tahun saya tidak pernah ketemu dengan mertua saya. Di mana ibu kamu? Kamu datangin orang tua kamu. Lebaran Idul Fitri ini mengandung dengan manfaat luar biasa. Hormati orang tua kamu." Dibilang apa kata anaknya? "Wahai istriku, kita sudah nikah. Kalau kita sudah nikah, maka kewajiban aku untuk membagikan harta kepada kamu. Masalah orang tua aku sudah capek ngurusin orang tua aku. Ya, aku udah kesel ngurusin orang tua. Dari semenjak aku kerja sampai aku sukses, itu dengan hasil diriku sendiri, nggak ada doa daripada orang tuaku." Ini seorang anak yang sangat luar biasa, saudara. Ya, padahal dia tuh bisa sukses, orang tuanya nggak pernah ngedoa nggak pernah ngelupain doain dia. Jadi didoain terus akhirnya dia sukses. Tapi dianggap saya sukses itu dengan dirinya sendiri, bukan karena orang tua saya, bukan dari doa orang tua saya katanya. Akhirnya istrinya bilang, ngajarin kepada suaminya, "Lah, wahai suamiku, tidak ada seorang anak yang sukses tanpa doanya orang tua." Dibilang katanya, "Enggak, saya sukses sudah." Akhirnya apa? Dipaksa sama istrinya, saudara, untuk ketemu sama ibunya. Jika ketemu sama ibunya, berjalan ini dia khabarin, diteleponnya. Akhirnya orang tuanya ini mengistimewakan anaknya, dihidangkan makanan-makanan yang mewah, disewa restoran bintang 5, dihidangkan yang sangat mewah luar biasa. Karena apa? Hormatin kepada anaknya. Ya, ini anaknya puluhan tahun gak ketemu sama orang tuanya kangen sama ini anak nih, gak tahu kabarnya bagaimana tuh. Akhirnya apa? Ketika udah dihidangkan semuanya, singkat cerita hadir semua itu, istrinya, anaknya, ya, ibunya, suaminya, dan cucu-cucunya semuanya hadir. Ketika udah hadir di situ semuanya, ini suami bilang katanya, dibilang, "Wahai istriku, tahukah kamu apa yang aku bilang? Ibuku terlalu memanfaatkan diriku. Ini semua dari hidangan yang mewah, aku pasti yang bayar. Buktinya sampai saat ini ibu gak datang, ayah di sini gak datang. Kemana wahai ibu, wahai ayah? Ya, ini yang aku malesin. Dia selalu memanfaatkan duit yang aku miliki, sehingga apa? Duit aku habis untuk memberikan makanan kepada orang tuaku." Luar biasa, saudara. Ya, padahal apa? Itu semua yang menghidangkannya adalah ibunya. Ya, dan itu semua restoran disewa sama ibunya dan dibayar kontan, saudara. Ya, dibayar kontan, tapi ini anak masih nggak tahu. Akhirnya dibawa itu, ya, udah nunggu berjam-jam, orang tuanya nggak datang-datang. Ini orang tuanya udah kangen banget sama anaknya. Apa? Ketika orang tuanya udah kangen, anaknya ngelihat struknya itu, apa, pembayaran dari hidangan-hidangan makanan itu hampir di atas 10 juta para hadirin. Ya, akhirnya anaknya bilang, "Coba ya, kalau seandainya kita nggak datang, kita nggak bakal ngeluarin duit 10 juta. Padahal ini anak itu udah miliaran." Dan luar biasa, cuma bakhil kepada orang tuanya, luar biasa, saudara. Ya, akhirnya apa? Suaminya bilang, "Ya udah kalau begitu wahai pelayan, saya yang bayar ini." Lah, ya, sesungguhnya wahai tuan, ini sudah dibayar oleh ibumu. Ya, dia kaget katanya kan, wahai pedagang, siapa yang bayar ini? Ibumu sudah membayar, dan semuanya orang yang makan di sini ditraktir karena menghormati kepadamu. Jadi orang-orang yang datang ke situ gratis lah semuanya tuh. Ibunya ditraktir besar-besaran itu. Ya, sampai dapat kabar katanya ibunya itu sampai jual rumah pada hadirin, ya, untuk menghormatkan anak tersebut tuh. Saking sayangnya orang tua kepada anaknya.
Akhirnya kalau orang tuanya nggak datang dari waktu pagi janjian sampai waktu malam nggak datang-datang, ditungguin sama anaknya. Dapat kabar dari seorang tersebut, ibunya sama ayahnya kecelakaan meninggal dunia para hadirin. Seorang anak ini luar biasa ya kan. Itu semuanya dibayarin, hartanya pada restoran dibayarin, semuanya udah dibayarin ya. Dia masih menyangka bahwasannya ibunya adalah yang manfaatkan uangnya dia para hadirin. Akhirnya anak ini nangis betul-betul. Ketika dia sampai kepada makbarah kuburan itu udah pengen dikubur, ini dia datang ke sana, akhirnya apa? Dia nggak bisa memandang wajah orang tuanya. Dan ketika dia pulang dari rumahnya, semua usahanya bangkrut, saudara. Ya, usaha dia yang dimiliki bangkrut semuanya, rumah dia disita oleh ya rentenir apa dia pokoknya disita semuanya, sehingga orang tersebut menjadi miskin. Apa sebabnya? Karena tidak hormat kepada ibunda ayahnya para hadirin. Makanya kalau anda pengen sukses, pegang dua ini ya. Kalau anda punya punya salah kepada orang tua anda, cepat-cepat minta maaf selagi anda punya orang tua. Kalau orang tua anda sudah tidak ada ya khalas, akan sulit saudara. Allah SWT akan memanfaatkan diri kamu ya. Akan memaafkan diri kamu, itu akan sulit ya. Makanya ziarah setiap setiap bulan, setiap hari Jumat anda berziarah. Jangan sampai saya mendapat riwayat ada. Ini dengan mata saya sendiri. Saya pernah satu ziarah ya ke magom guru saya. Di situ ada satu orang dari semenjak pagi saya ziarah sampai waktu siang, ini orang anak suami istri keliling sama cucunya tuh. Ya, jadi anak-anaknya rombongan berapa mobil nih keliling di kuburan ini. Dari saya baca roti, baca maulid, ini masih keliling aja nih, nggak nemuin tuh. Ya nggak? Di kuburan keliling aja udah tuh di situ. Nyari bunda ayahnya. Sampai akhirnya dia nanya ke kasir tuh, ya, tukang penjaga kuburan. Ya, tahu kasir kan yang jaga kuburan? Ditanya katanya, ibu tahu nggak yang namanya Fulan bin Fulan? Nah ini jaga kuburan bilang, oh iya itu magomnya di sana di pojok. Ya, coba bayangin tuh, anak keliling dari pagi sampai siang nggak nemuin orang tuanya. Dibilang katanya apa? Iya saya soalnya di luar negeri udah hampir 10 tahun saya nggak berziarah kepada orang tua saya. Nauzubillah, 10 tahun orang tuanya nggak diziarahin. Bayangin tuh anak durhaka apa nggak kira-kira yang kayak gitu? Durhaka, nggak boleh. Seorang anak kalau bisa setiap minggu atau setiap bulan atau jangan sampai lebih dari 40 hari kita nggak ziarah kepada orang tua kita yang sudah meninggal. Dan makanya para alim ulama, kalau antum pengen hidup antum berkah umur, berkah rezeki, hormati kedua orang tua antum. Sababnya kata baginda Nabi Muhammad SAW, banyak daripada kaum umatku yang masuk neraka disababiakan karena dia sudah menikahi kedua-duanya nggak ada yang hormat lagi kepada ibunda ayahnya. Jadi kalau udah nikah ditinggalin orang tuanya, jangan. Suami yang baik mengajarkan kepada istrinya untuk selalu menghormati kepada orang tuanya. Istri yang baik mengajarkan kepada suaminya untuk selalu hormat kepada orang tuanya. Walaupun seorang istri itu ya ada kewajiban surga itu adalah di telapak kaki suami, tapi istri yang baik mengajarkan kepada suami dan suami yang baik mengajarkan kepada istrinya untuk selalu hormat kepada ibunda ayahnya. Jangan ditinggal saudara. Apa kata baginda Nabi Muhammad SAW? Aku melihat di antara umatku nanti di yaumil qiyamah paling banyak yang masuk neraka disebabkan sudah dinikahin sama orang tuanya tapi kurang ajar kepada orang tuanya. Udah dinikahin, dibiayain, kurang ajar sama orang tuanya. Itu sebabnya banyak nanti yang masuk neraka di kalangan umat-umat Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua dijadikan ahlul khair, ya, orang yang selalu ta'zim, taat kepada ibunda ayah kita. Mudah-mudahan ibunda ayah kita yang masih ada diberkahi umurnya oleh Allah, diberkahi rezekinya oleh Allah. Ibunda ayah kita yang sudah tidak ada, mudah-mudahan diangkat azabnya oleh Allah, dihilangkan sisa kuburnya oleh Allah, bisyafaati baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin.